Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Jika anak Anda selalu bilang tidak, selamat. Itu tanda kecerdasannya sedang berkembang. Dan begini cara mengarahkannya tanpa harus adu urat. Banyak dari kita langsung merasa emosi atau terancam otoritasnya ketika mendengar penolakan dari anak kecil. Namun, tahukah Anda bahwa kata tidak ini adalah tonggak penting dalam perkembangan kognitif mereka? Ini adalah momen di mana mereka menyadari bahwa mereka adalah individu terpisah yang memiliki kehendak sendiri. Menekan mereka dengan paksaan hanya akan mematikan potensi kemandirian. Di podcast hari ini, kita akan membahas strategi elegan mengubah penolakan menjadi kesepakatan dalam waktu 3 menit saja. Untuk memahami mengapa anak sering memberontak, kita perlu melihatnya melalui lensa teori determinasi diri. Teori psikologi ini menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 3 kebutuhan psikologis dasar agar bisa berkembang optimal, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Ketika seorang anak menolak perintah Anda, mereka sebenarnya sedang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan otonomi mereka. Mereka ingin merasa memiliki kendali atas hidup dan keputusan mereka sendiri. Jika kita sebagai orang tua mengabaikan kebutuhan dasar ini, anak akan semakin keras kepala. Atau sebaliknya, menjadi pribadi yang terlalu penurut, namun kehilangan inisiatif dan daya juang di masa depannya. Membantah bukanlah semata-mata sebuah tindakan perlawanan atau kenakalan. Dalam psikologi perkembangan, membantah adalah cara anak bereksperimen dengan batasan dan menguji seberapa besar suara mereka dihargai di dunia nyata. Ketika mereka mengatakan tidak untuk mandi atau makan, mereka sebenarnya sedang melatih otot-otot pengambilan keputusan di dalam otak mereka. Membungkam suara ini secara total sama dengan merampas kesempatan mereka untuk belajar menjadi manusia yang merdeka. Tugas kita bukanlah menghancurkan kehendak mereka, melainkan mengarahkan energi perlawanan tersebut ke dalam saluran yang aman dan konstruktif, sehingga mereka tetap merasa didengar tanpa melanggar aturan keluarga. Masalah terbesar muncul ketika otoritas orang tua berbenturan langsung dengan kebutuhan otonomi anak. Jika kita memaksakan kehendak dengan kalimat perintah tunggal yang mutlak, otak anak akan meresponsnya sebagai sebuah ancaman terhadap kemerdekaan mereka. Reaksi alami dari ancaman ini adalah mode bertahan atau melawan, yang pada anak-anak termanifestasi dalam bentuk tantrum, tangisan, atau penolakan yang lebih keras. Terjadilah tarik tambang kekuasaan yang melelahkan. Anda mungkin bisa menang karena secara fisik Anda lebih besar. Namun dalam jangka panjang, kemenangan paksa ini akan mengikis rasa percaya dan merusak keintiman emosional antara Anda dan anak. Solusi brilian untuk mengatasi kebuntuan ini adalah dengan memberikan ilusi pilihan. Ini adalah sebuah teknik komunikasi di mana Anda memberikan 2 buah pilihan, namun kedua pilihan tersebut pada akhirnya akan mengarah pada hasil yang Anda inginkan. Anda memberikan kerangka, tetapi membiarkan anak memilih jalan di dalamnya. Dengan cara ini, Anda secara instan memenuhi kebutuhan otonomi mereka, tanpa harus mengorbankan batasan atau aturan yang telah Anda tetapkan. Anak merasa memegang kendali karena mereka yang mengambil keputusan akhir, sementara Anda tetap tenang karena apapun pilihannya, tujuan utama Anda tetap tercapai dengan sukses. Mari kita ambil contoh nyata pada rutinitas makan. Alih-alih memberikan perintah mutlak yang memicu perlawanan, Anda bisa memutar strategi dengan menawarkan opsi. Anda tidak perlu menyuruh mereka makan sayur secara langsung. Cukup tawarkan, apakah mereka ingin menghabiskan brokoli lebih dulu atau wortelnya terlebih dahulu. Pilihan ini mengalihkan fokus otak mereka dari perdebatan apakah mereka mau makan atau tidak, menjadi perdebatan analitis mengenai sayur mana yang akan dieksekusi duluan. Dalam hitungan detik, penolakan berubah menjadi pertimbangan. Mereka akan memilih salah satu, dan selamat, Anda baru saja memenangkan negosiasi makan malam tanpa teriakan. Strategi yang sama bisa diterapkan saat bersiap-siap di pagi hari, yang seringkali penuh kepanikan. Ketika anak menolak memakai sepatu, jangan buang energi dengan menceramahinya tentang pentingnya waktu. Tarik napas panjang, lalu berikan 2 pasang sepatu di hadapannya. Tawarkan apakah ia ingin memakai sepatu berwarna merah atau sepatu berwarna biru hari ini. Otak anak akan langsung terstimulasi oleh otonomi yang baru saja diberikan. Ia akan sibuk menimbang warna apa yang paling merepresentasikan perasaannya saat itu. Ketika ia menunjuk satu warna, ia telah setuju untuk memakai sepatu, murni karena merasa itu adalah idenya sendiri. Dampak psikologis dari memberikan pilihan ini sangatlah luar biasa. Selain memenuhi kebutuhan otonomi,
anak juga mulai merasakan pemenuhan kebutuhan dasar yang kedua, yaitu kompetensi. Saat mereka berhasil membuat keputusan dan melihat hasil dari keputusan tersebut dihormati oleh orang dewasa, rasa percaya diri mereka melonjak drastis. Mereka merasa mampu, cerdas, dan dihargai. Cahaya kompetensi ini akan terus bersinar dan terbawa hingga mereka dewasa nanti, membentuk karakter individu yang tidak takut mengambil sikap. Sebuah perubahan kecil dalam cara kita bertanya, ternyata mampu menanamkan fondasi kepemimpinan yang sangat kokoh di dalam jiwa mereka. Banyak orang tua khawatir bahwa memberikan pilihan berarti menyerahkan otoritas kepada anak dan membuat mereka menjadi penguasa di rumah. Ini adalah kesalahpahaman yang besar. Dalam konsep ilusi pilihan, Anda tidak pernah kehilangan otoritas sedikit pun. Anda bergeser peran dari seorang diktator menjadi seorang arsitek pilihan. Sang arsiteklah yang menentukan seberapa luas ruangannya, material apa yang tersedia, dan pondasi apa yang digunakan. Batasan tetap Anda yang menentukan secara absolut. Anak hanya diizinkan untuk mendekorasi interiornya. Dengan demikian, wibawa Anda tetap tegak berdiri, namun dibalut dengan kebijaksanaan yang mendalam dan empati yang tulus. Tentu saja, akan ada momen di mana anak Anda yang cerdas mencoba menguji sistem ini dengan menolak kedua pilihan yang ditawarkan. Bagaimana jika ia merespons dengan memilih opsi ketiga yang tidak ada atau mengatakan tidak untuk semuanya? Kuncinya adalah menjaga ketenangan batin Anda. Jangan terpancing emosi. Validasi perasaannya terlebih dahulu dengan penuh kelembutan. Tunjukkan bahwa Anda mengerti keengganannya. Setelah itu, ulangi kembali kedua opsi awal dengan nada suara yang tenang namun sangat tegas. Konsistensi Anda pada momen ini akan mengajarkan kepada mereka bahwa batasan yang Anda buat adalah sesuatu yang aman dan tidak bisa digoyahkan. Untuk memastikan strategi ini berjalan efektif, terapkan kerangka waktu 3 menit. Ketika Anda memberikan pilihan, berikan ruang sejenak bagi otak anak untuk memproses informasi tersebut. Jangan memburunya dengan desakan. Suasana yang hening dan tenang selama beberapa detik memberikan mereka kesempatan untuk mencerna otonomi yang diberikan. Jika setelah 3 menit mereka masih menolak untuk memilih, Anda bisa mengambil alih dengan tenang dan memilihkan untuk mereka. Anak akan segera belajar bahwa kebebasan memilih memiliki batas waktu, dan mereka akan termotivasi untuk mengambil keputusan lebih cepat di kesempatan negosiasi berikutnya agar tidak kehilangan hak pilihnya. Mempraktikkan ilusi pilihan setiap hari bukan sekedar trik pengasuhan untuk menyelamatkan kewarasan Anda, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan anak. Kita sedang membangun keterampilan pengambilan keputusan. Di dunia nyata kelak, mereka akan dihadapkan pada ribuan pilihan kompleks setiap harinya. Dengan melatih mereka memilih sejak dini di lingkungan yang aman, kita sedang menciptakan orang dewasa yang mampu menimbang resiko, menganalisis situasi, dan mengeksekusi tindakan dengan penuh keberanian. Setiap kali Anda menawarkan 2 pilihan sederhana hari ini, Anda sebenarnya sedang melatih seorang calon pemimpin masa depan yang tangguh dan bijaksana. Pada akhirnya, pendekatan ini membawa kita pada pemenuhan kebutuhan psikologis dasar yang ketiga, yaitu keterhubungan. Mengurangi konflik dan friksi yang tidak perlu di dalam rumah akan membersihkan udara dari racun stres. Anda dan anak akan memiliki lebih banyak waktu untuk terkoneksi secara emosional melalui senyuman, pelukan, dan interaksi positif, bukannya saling membentak dan menangis di sudut ruangan. Hubungan yang dibangun atas dasar rasa hormat terhadap otonomi akan menciptakan ikatan batin yang sangat kuat. Anak akan melihat Anda sebagai sekutu terpercaya yang membimbing mereka, bukan sebagai musuh yang harus selalu dilawan. Hal terpenting dari seluruh proses ini adalah pergeseran paradigma atau pola pikir di dalam diri kita sebagai orang tua. Kita harus berhenti melihat setiap kata tidak sebagai sebuah pemberontakan pribadi yang harus dipadamkan. Mulailah memandangnya sebagai sebuah sinyal indah dari jiwa yang sedang tumbuh yang meminta ruang untuk bernapas dan berekspresi. Ubah posisi Anda dari seseorang yang menuntut kepatuhan buta menjadi seorang pemandu sorak yang merayakan setiap langkah kemandirian mereka. Ketika paradigma ini berubah, seluruh energi di dalam rumah tangga Anda akan bertransformasi dari energi ketegangan menjadi harmoni yang menenangkan. Kesimpulannya, memberikan ilusi pilihan adalah jembatan emas antara kebutuhan anak akan otonomi dan tugas Anda untuk menjaga batasan. Mulailah mempraktikannya hari ini. Ganti paksaan dengan pertanyaan dan saksikan bagaimana perlawanan keras kepala melebur menjadi kesepakatan manis hanya dalam waktu 3 menit.
Anda tidak hanya akan mendapatkan kedamaian instan, tetapi juga sedang mendidik seorang manusia yang berdaya cipta. Terima kasih telah mendengarkan podcast hari ini. Jadilah arsitek pilihan yang bijaksana, teruslah bertumbuh menjadi versi terbaik diri Anda, dan sampai jumpa di episode perjalanan pengembangan diri kita yang selanjutnya. Tetap semangat dan tetap tenang. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya.